Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai salah satu tahapan di dalam pengendalian kontrak di tahapan awal, yaitu pemeriksaan lapangan dan serah terima untuk pertama kali, atau sering disebut dengan serah terima 0 ST0. Sahabat sekalian, seperti kita ketahui, di dalam milestone pengendalian kontrak, salah satu di titik awal adalah pemeriksaan dan serah terima serah terima lapangan yang pertama kali. Bagaimana caranya kita melakukan pemeriksaan ini? Yang pertama adalah kita harus melihat atau memperhatikan batas-batas dari lahan yang ada, entah itu berupa patok-patok dari BPN, entah itu patok-patok yang memang sudah tersedia di sana, atau pagar-pagar pembatas yang ada di lokasi. Sebetulnya setidaknya ada dua masalah yang ada di sana. Yang pertama adalah apakah lapangan tersebut bisa diserah terimakan keseluruhannya atau total, atau ada kendala-kendala di dalamnya sehingga PPK tidak bisa atau belum bisa untuk menyerahkan keseluruhan lapangan tadi, ya, sehingga nanti akan diserahkan hanya sebagian saja yang sudah terbebaskan. Ini perlu, ya, karena kemungkinan akan berakibat pada kompensasi waktu ke depannya. Ya, ini secara wajar saja bahwa apabila diserahkan sebagian, tentu saja sebagian lain akan memerlukan waktu penyelesaiannya. Sehingga bagi penyedia lahan yang belum diserahkan ini, mulai pekerjaannya akan terhambat, terkendala dengan masalah yang ada di PPK. Oleh karena itu perlu diperhatikan bahwa penyerahan lapangan pada saat pemeriksaannya dicari batok-batok. Nah, pemeriksaan dan penyerahan lapangan tadi, bentuk legalnya adalah berita acara pemeriksaan, ya, tadi apakah total atau sebagian, kemudian nanti akan dilakukan serah terima kepada penyedia sebagai pengelolanya, ya, pengelola sementara sepanjang proyek, sepanjang kontrak yang dilaksanakan. Nah, di sini tentunya dengan penyerahan lapangan berakibat pada tanggung jawab terhadap lapangannya, ya, baik itu mengenai penjagaannya, kemudian yang kedua adalah pemeliharaannya, yang ketiga adalah pemanfaatannya. Untuk penjagaannya tentu saja apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sana, ya, seperti misalnya banjiran atau tanah longsor atau bencana-bencana lain, itu otomatis akan menjadi tanggung jawab penyedia, ya. Penyedia begitu sudah menerima serah terima pertama tadi di lapangan, menjadi tanggung jawabnya dia, penjaga-penjagaan itu. Yang kedua adalah mengenai pemeliharaan, ya, pemeliharaan apabila di dalam penyerahannya mungkin ada aset-aset dari PPK yang ada di sana, dari pihak PPK yang di sana, atau aset atau pohon misalnya, ya, kalau di lapangan ada pohon yang harus dilindungi, maka itu pemeliharaan menjadi tanggung jawabnya penyedia. Dan yang ketiga tentu saja adalah pemanfaatannya. Nah, disinilah penyedia akan secara jelas tahu
batas-batas mana yang akan dia bisa manfaatkan untuk pembangunan yang sudah menjadi kewenangannya dia pada saat setelah tanda tangan kontrak. Nah, kegiatan ini memang dilaksanakan setelah tanda tangan kontrak. Nah, sedangkan apa saja ya yang bisa dilakukan oleh penyedia dalam hal pengelolaan lahan ini. Nah, penyedia pada pemanfaatannya dia bisa memanfaatkan untuk satu pembuatan barak ya. Kemudian dia bisa juga sebagai gudang material. Dia juga bisa dipakai sebagai jalur-jalur atau sirkulasi aktivitas dalam pelaksanaan proyek. Dan yang terakhir tentu saja dipergunakan ya batas-batasnya itu untuk pembangunan sebagaimana substansi dalam kontrak. Dari pemanfaatan ini yang sering timbul masalah adalah pada saat penyerahan pengelolaan air, kemudian listrik, kemudian telepon kalau ada di sana ya. Ini selalu menjadi titik masalah pada saat penyerahan lapangan ini, di mana penyedia sering terbebani dengan biaya-biaya yang timbul di masing-masing itu, baik listrik maupun air. Yang utamanya memang itu sih, karena air dipergunakan oleh proyek ya, dan juga listrik, dan batas awal dari biaya-biaya tersebut sering tidak dicatat. Oleh karena itu alangkah baiknya kalau pada saat penyerahan lapangan ini dipastikan di dalamnya bagaimana cara untuk mengelolanya. Dipastikan juga apakah air dan listrik tersebut maupun juga teleponnya diperkenankan untuk dipergunakan oleh proyek, atau proyek harus mengadakan tersendiri ya, dengan biaya-biaya tersendiri. Nah, ini yang harus dipastikan, beban-beban biayanya yang akan ditanggung oleh penyedia pada saat selama proses pelaksanaan fisik proyeknya. Seperti kita ketahui bersama, sahabat-sahabat semua, bahwa pada saat gambar pelaksanaan kemudian nanti diterapkan atau diimplementasikan di lokasi, di lapangan tadi, ini belum tentu sama ya, harus dicek kembali ya, pada saatnya nanti. Jadi pada saat titik sekarang adalah penyerahan yang didahului dengan pemeriksaan, kemudian baru dilakukan penetapan ukuran disesuaikan dengan gambar ya, yang nanti akan disetting pada acara yang sering disebut dengan istilah headset gitu ya. Dan ini sebagai penetapan ukuran dari berbagai pihak. Oh iya teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, proses pemeriksaan lapangan dan serah terima lapangan ini tidak hanya berdua dari PPK dan penyedia saja. Stakeholdernya tentu saja ada perencana di dalamnya, kemudian ada pengawas, kemudian ada pihak PPK, dan tentu saja pihak penerimanya adalah penyedia. Masing-masing pihak sebetulnya punya kewenangan yang berbeda-beda. Ya, tentu saja kalau yang pertama adalah dari pihak perencana, mereka sebetulnya sudah melakukan survei terlebih dahulu ya sebelumnya, sehingga dia bisa tahu, dia bisa merencanakan sesuai dengan ukuran-ukuran yang ada di lapangan ya. Kemudian pada saat pelaksanaannya dari pihak konsultan pengawas ya, yang sudah ditunjuk, ini juga dia akan membuatkan berita acara, dia akan mengukur, mengecek gitu ya bersama dengan penyedia tentu saja, untuk mengetahui bahwa lapangan itu sudah sesuai dengan proyek yang dilaksanakan. Ada satu lagi yaitu dari pihak PPK. Nah, dari PPK tentu saja menyediakan semua data,
semua yang kewenangan-kewenangan dia di dalam lapangan tersebut. Misalnya saja sertifikat lahan, ya. Kemudian dia juga bisa menunjukkan patok-patok batas-batas yang dilaksanakan. Nah, hal ini tentu saja akan berbeda kalau yang diserahkan hanya sebagian dari lapangan yang seharusnya dikerjakan oleh penyedia. Contohnya saja melaksanakan pekerjaan yang di dalam lapangan tersebut pekerjaan lain harus dikerjakan, misalnya di perbankan gitu, atau di rumah sakit. Ini yang sering terjadi, bahwa operasional rumah sakit tetap berjalan sedangkan proses pembangunan berada berhimpitan dengan area pekerja tadi. Oleh karena itu, maka penyerahannya adalah secara bertahap. Ya, tahap pertama batas-batas mana, kemudian ditutup, dilaksanakan, kemudian kalau sudah selesai baru dilaksanakan pada pekerjaan lain, ya, pada area pekerjaan lain dengan batas-batas juga. Nah, ini yang tentunya akan menuntut atau menimbulkan potensi-potensi bahwa potensi waktu akan sedikit bertambah gitu ya, karena sekuensinya jelas. Nah, kalau penyerahan keseluruhannya tentu saja begitu diserahkan semuanya akan dapat dilaksanakan oleh penyedia. Tapi kalau bertahap tentu saja pekerjaan juga bertahap gitu ya, penyelesaian juga bertahap, dan harus diperhitungkan secara keseluruhan waktunya sehingga akan ketemu pelaksanaannya berapa bisa selesai. Dan ini nanti secara milestone dari pengendalian kontrak akan berlanjut terus. Pada saat sekarang ini pemeriksaan bersama dan penyerahan serah terima pertama bisa ditandatangani apabila kesemuanya sudah jelas oleh pihak PPK dan penyedia dan diketahui oleh perencana dan pengawas. Besok kita bahas selanjutnya mengenai asset dan MC0. Ini akan berhimpitan, ya. Asset itu penetapan ukuran dan MC0 adalah mutual check 0, ya. Bagaimana caranya, bagaimana nanti melakukan MC0, kita tunggu pada lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.